Halo, salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Hendra dan saya biasanya dipanggil dengan Awi atau Hendra Awi. Nah, Awi ini punya makna khusus buat saya karena ini adalah singkatan dari kata anak wihara. Nah, di kesempatan yang bahagia ini kawan-kawan, saya ingin cerita tentang BPJS. Tapi BPJS di sini bukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS di sini adalah tentang jenis-jenis berdana dalam Buddha Dharma, terutama yang tidak menggunakan uang. Ada loh rupanya di agama Buddha atau di Buddha Dharma itu berdana yang tidak melulu dengan uang. Nah, apa saja itu? Nanti kita akan ceritakan mengenai BPJS ya. Kami orang tebing tinggi ya, jadi bukan orang Medan walaupun sekarang udah berdomisili di Medan. Ya, kota tebing tinggi itu kira-kira kalau digambarkan sekitar 2 jam perjalanan ya dari Medan menggunakan transportasi darat. Nah, Mama waktu itu di beberapa tahun yang lalu itu kalau tidak salah untuk kegiatan ibadah sembahyang Chit Gui Pua. Kalau di Medan sebutannya Chit Gui Pua ya, atau kalau di Indonesia kan itu seperti bulan 7 tanggal 15 penanggalan lunar begitu ya. Dimana itu adalah momen bagi orang Tionghoa ya, utamanya yang beragama Buddha itu untuk melakukan ibadah sembahyang kepada para leluhur yang telah meninggal begitu ya. Dan di momen itu biasanya ramai sekali Bapak Ibu ya, kawan-kawan semuanya. Karena kita akan sembahyang bukan hanya sembahyang dupa, sembahyang lilin dan lain-lain seperti yang kita tahu selama ini, tetapi biasanya juga sembahyang makanan, sembahyang peralatan-peralatan, pokoknya apapun yang kita anggap terbaik deh untuk leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita ya, atau keluarga yang telah meninggalkan kita. Jadi di suatu kesempatan itu pada saat mama saya mau berangkat dari rumah menuju ke wihara ya, dia dipanggil atau ditegur oleh salah seorang tetangga kami ya, yang kebetulan beliau bukan beragama Buddha ya. Jadi beliau bertanya, Ai, wah udah lama nggak pulang kampung ya. Jadi mama saya bilang, oh iya udah lama ini mau sembahyang. Oh, Ai mau sembahyang ya, berarti Ai agama Buddha. Iya. Oh, saya kira selama ini Ai agama ini loh, agama yang lain ya maksudnya ya. Oh iya, saya agama Buddha. Oh, agama Buddha ribet ya Ai ya. Kalau mau apa-apa, mau sembahyang, mau ke wihara itu harus bawa ini itu. Kalau nggak punya uang tuh nggak bisa jadi agama Buddha ya. Apa-apa itu perlu uang. Nanti wihara butuh pembangunan butuh uang, mau sembahyang butuh uang, ini itu semuanya butuh uang ya. Jadi meskipun mama saya menjawabnya dengan diplomatis pada saat itu ya, bahwa ya ini kan secara sukarela kita, semampunya kita, apa yang kita mampu baik banyak ataupun sedikit ya tergantung sama kemampuan kita begitu ya. Tetapi yang saya mau ambil pelajaran dari sana bahwa kata-kata bahwa agama Buddha itu ribet, apa-apa perlu uang. Mau apapun terkait dengan agama Buddha itu perlu uang. Nah, ini yang menarik Bapak dan Ibu rekan-rekan semua ya. Apakah benar yang namanya beragama Buddha itu kita harus perlu uang untuk bisa mengklaim diri kita sebagai murid Sang Buddha atau yang belajar Buddha Dharma untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan Dharma. Kemudian saya belajar tentang apa sih sebenarnya jenis-jenis berdana itu, yang apalagi yang terkait dengan ini ya. Kalau berbicara dana kan terkait uang. Ada nggak sih jenis-jenis berdana di dalam agama Buddha itu yang tidak menggunakan uang? Ternyata malah ada. Dan yang lebih hebat lagi, ternyata level-level ini lebih tinggi daripada sekedar uang. Jadi kalau tadi Bapak Ibu ingat ya, kita membahas tentang BPJS. Nah, BPJS itu ternyata berupa singkatan Bapak Ibu. Berdana B. Berdana B ini sebenarnya berdana apa? Jadi dana yang B yang pertama adalah saya sebut sebagai dana bicara. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan di petikan-petikan Dhammapada, terutama di 354 ya, Dhammapada ayat 354 itu dikatakan Sabbadana Dhammadana Jinati ya. Artinya adalah dari semua pemberian Dharma adalah yang tertinggi. Yang konon katanya ini diucapkan langsung oleh Sang Buddha juga ya. Artinya selain memberikan perlengkapan, materi, makanan dan lain-lain, ternyata dana yang tertinggi itu adalah dana bicara. Nah, mengapa dana bicara atau dana dharma atau kalau kita sebut dengan dhamma dana ya?
Mengapa dana kebenaran ini yang paling tinggi? Karena setelah ditelisik, dengan berdana dharma ini atau mengajarkan seseorang dharma itu akan dapat mengubah hidup seseorang. Kalau di Medan ini Bapak Ibu ada satu tempat yang namanya perkampungan nelayan ya, atau kampung nelayan. Pada suatu ketika ada satu perkumpulan muda-mudi wihara ya. Mereka pergi ke sana ya, seperti biasa mereka pergi untuk baksos. Jadi sebelum baksos itu mereka pergi untuk mensurvei dulu. Di sana itu kita melihat seperti bukan perkampungan atau bukan seperti komunitas pada umumnya. Kalau komunitas pada umumnya itu kan kita bisa melihat di komplek begitu ya, di komplek perumahan itu antar tetangga itu bisa ngobrol-ngobrol, bisa saling bertegur sapa. Di kampung itu hampir tidak ada. Jadi semua rumah tutup pintu ya, tidak ada orang yang peduli antara satu dengan yang lainnya. Jadi habis pulang kerja tutup pintu ya udah masing-masing aja gitu loh. Kalaupun anak-anak main itu nggak main dengan anak-anak tetangga yang lain, mainnya hanya di perkarangan rumahnya sendiri saja. Terus di sana juga anak-anak muda ini melihat ada orang yang sakit, kemudian ada orang yang rumahnya itu sudah rusak, hampir rubuh dan lain-lain sebagainya. Itu nggak ada yang peduli gitu loh. Antara tetangga itu nggak ada yang peduli. Jadi karena anak-anak ini tertarik ya dengan fenomena ini, mungkin karena baru pertama kali mereka melihat, ditanyalah kepada waktu itu ada seperti dalam tanda kutip ketuanya begitu ya. Jadi ketua perkampungan itu, ketua perkampungan nelayan itu. Jadi ditanya, kenapa Pak di sini kok orang-orangnya pada cuek ya, nggak peduli satu sama lain? Oh ya, di sini jangan gimana mau peduli dengan yang lain. Oh kita sendiri aja hidup susah katanya. Mau makan aja pun susah. Ini kalau kita biasanya hanya berharap bantuan-bantuan seperti ini. Kalau nggak bantuan dari dinas sosial dari pemerintah, bantuan dari organisasi-organisasi dari segala macam agama atau organisasi sosial begitu ya. Kayak adik-adik ini yang datang hari ini katanya begitu. Jadi ini sangat menarik ya diperhatikan, kemudian mereka berinisiatif untuk yuk kalau gitu kita akan kumpulkan, kita survei data-datanya di sini apa-apa saja yang dibutuhkan. Tetapi mereka juga berpikir kita bukan hanya mau memberi dana-dana yang bersifat sembako seperti ini, tapi kita ingin memberikan dana yang berbeda. Lalu di kemudian harinya mereka datang dengan sembako yang sudah dibawa. Kemudian mereka menggedor satu-satu rumah karena kayak nggak ada tempat berkumpul, nggak ada kayak balairung ataupun mungkin kayak pendopo atau apa gitu tempat berkumpul hall gitu, nggak ada di sana masing-masing. Jadi dikotoklah pintunya satu persatu. Bapak dan Ibu, ini ada bantuan dari kami, ada sembako bisa dipakai untuk 1 bulan begitu ya. Jadi isinya ya sembako, ada beras, ada minyak, ada mie instan dan lain-lainnya ya. Nah, tetapi yang mereka tambahkan di setiap rumah itu adalah begini. Ini kita bersyukur ya ada dermawan yang berdana uangnya, kemudian kita bisa belikan bahan-bahan sembako ini. Nah, kami berharap nanti suatu hari apabila Bapak Ibu telah berkecukupan, ya telah memiliki uang lebih, karena sembako yang 1 bulan ini sudah didanakan oleh dermawan yang lain, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa ikut ya menjadi dermawan-dermawan berikutnya untuk membantu kawan-kawan kita di kampung-kampung yang lain begitu. Karena di sana klasternya banyak ya, ada perkampungan-perkampungan. Jadi ya biasa namanya orang mendapatkan barang gitu ya udah jawabnya ya begitu. Nah, di bulan berikutnya karena sembako yang diberikan kan cuma 1 bulan ya Bapak dan Ibu. Jadi di bulan berikutnya itu datang lagi melihat kondisinya masih tetap sama gitu loh, masih tidak saling peduli. Jadi ini sangat mengenaskan. Kemudian mereka beritikad lagi untuk mengumpulkan sembako lagi dan memberikannya lagi ke tiap rumah dan membicarakan hal yang sama. Bapak dan Ibu ya, kakek, nenek ya, ini ada sembako yang untuk dipakai untuk bulan kedua. Semoga nanti Bapak Ibu bisa meneruskan menjadi dermawan. Dan berikutnya. Dan peristiwa ini terjadi selama 5 bulan Bapak dan Ibu. Bayangkan nggak? Ada satu komunitas yang berbagi sembako itu selama 5 bulan berturut-turut. Dan yang hebatnya, nah ini kalau saya boleh menggunakan istilah kata mujizat begitu ya. Mujizat terjadi. Setelah beberapa lama, hampir 5 bulan itu, ada beberapa rumah yang mereka sudah mulai menolak sembako yang diberikan. Apa katanya? Ini nggak perlu lagi
karena kami sudah kelebihan. Terutama ini yang dihuni oleh orang-orang tua ya, kakek nenek begitu ya. Ini nggak perlu lagi, kami udah kelebihan. Tuh lihat beras, minyak dan lain-lain belum habis dipakai. Kalian setiap bulan mengirimkan. Kami terima kasih sekali loh. Ini bahan-bahan sembako yang ini kalian tolong kasih ke orang yang lain saja. Tapi ini kan haknya kakek nenek yang nggak apa-apa diberikan kepada orang lain. Nah ini ada satu hal yang menakjubkan terjadi menurut saya kawan-kawan, Bapak Ibu, ya, bahwa orang sudah mulai berbagi meskipun itu bukan dari uangnya begitu ya, tapi itu adalah hak dia sebenarnya. Terus kemudian ada beberapa rumah setelah 1 bulan kemudian, berarti berlangsung 6 bulan ya. Jadi di bulan kelima itu sudah mulai ada beberapa rumah tidak mau menerima, tapi di bulan ke-6 itu serentak seluruh perkampungan itu yang diwakilkan oleh tadi ya, kalau masih ingat si ketua kampungnya itu tadi. Jadi beliau mengatakan bahwa anak muda, terima kasih sekali loh, baru kalianlah kali ini yang memberikan dana yang tidak berhenti-berhenti setiap bulan untuk kami semuanya. Kami merasa sangat bersyukur, kami merasa sangat terima kasih. Tapi di lain sisi juga kami merasa kami tidak pantas lagi terus-menerus menerima ini. Kalau bisa kalian bantulah, kalau misalnya masih ada rezeki, kalian bantulah ke kampung yang sebelah katanya. Karena kampung yang sebelah juga membutuhkan. Nah ini luar biasa Bapak dan Ibu. Sampai mereka sudah secara berkelompok ya, secara satu kampung itu sudah mengatakan seperti itu. Bahkan nih Bapak Ibu, dia mengeluarkan satu amplop putih yang di dalamnya ada sejumlah uang ya, meskipun tidak dilihat berapa jumlahnya. Kemudian diberikan kepada salah seorang pemuda itu dan mengatakan, ini ada hasil patungan dari kami, tidak seberapa, jangan dilihat dari nilainya, tetapi ini ikhlas dari kami semuanya. Tolong kami titipkan uang ini untuk kalian belikan sembako juga dan diberikan kepada yang lainnya. Inilah yang luar biasa terjadi Bapak dan Ibu ya. Inilah yang saya sebut sebagai, yang kita sebut sebagai, kenapa Buddha mengatakan dari semua pemberian dharma atau pemberian kebenaran, pemberian nasihat ini adalah yang tertinggi. Karena bukan hanya mengenyangkan perut, bukan hanya menyamankan badan dengan pakaian, tetapi juga mengisi otak dan pikiran kita agar kita dapat terinspirasi dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya lagi. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu, yuk kita lebih banyak berdana bicara. Apakah dana bicara pakai uang? Tidak. Dana bicara itu simpel sekali. Anda memang tadinya pakai baksos. Kalau tadi hanya diberikan baksos tanpa ada bicara apapun, Bapak Ibu bisa dibayangkan nggak? Ya udah, mereka hanya menerima doang. Tetapi karena kita menyampaikan nasihat sesuatu yang bisa menggugah hatinya mereka, itu yang kemudian menciptakan, kalau kata saya tadi, mujizat gitu ya. Nah untuk dana yang kedua adalah dana P Bapak dan Ibu. Dana P ini dana apa sih sebenarnya? Dana P ini kalau saya sebutnya sebagai dana peduli ya. Sebenarnya ada cerita yang sangat menarik sekali juga di dana peduli ini ya, tetapi karena saya juga tidak mau menguras kuota Bapak Ibu nanti dengerin saya ngoceh terlalu lama gitu ya. Jadi nanti mungkin saya akan ceritakan versi yang lengkapnya kalau ada kesempatan lain. Tapi dana peduli ini sangat luar biasa sekali. Ya, saya sangat terinspirasi salah satu cerita oleh seorang biksuni ya. Beliau adalah Master Cheng Yen. Anda mungkin sudah tahu juga, beliau adalah kalau boleh dibilang pimpinan di Yayasan Buddha Ceci yang berasal dari Taiwan. Akibat kepedulian beliau ini, kita bisa melihat betapa indahnya sekarang solidaritas, betapa indahnya kemanusiaan yang dibalut dengan ajaran Buddha Dharma itu dapat tersebar ke segala penjuru dunia. Jadi apakah beliau orang kaya? Bukan. Apakah beliau punya tenaga yang sangat super power seperti superhero lain? Juga tidak. Tetapi karena kepedulian beliau inilah yang menyebarkan kebaikan ini bisa sampai ke kita sekarang ini, bahkan yang ada di Indonesia sekalipun. Itu adalah tentang kepedulian. Yang ketiga adalah J ya, tadi kan BPJS. Yang J ini adalah jasmani. Jadi sebenarnya ada satu cerita juga tentang seorang adik yang bernama Liang Yaoyi. Adik ini, si Liang Yaoyi ini, dalam kesederhanaannya, dalam kesusahannya, yang menderita penyakit kanker ya, dia juga masih memikirkan yang lain. Alhasil setelah dia meninggal, ada dana-dana organ-organ tubuhnya yang masih bisa dipakai, dan dia menuliskan seperti satu surat, kayak surat wasiat gitu ya, menyampaikan bahwa tolong badanku ini apabila masih bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, tolong lakukanlah. Saya senang dan saya pernah hidup di dunia ini. Ya kira-kira begitu. Kalau terkait dengan dana jasmani ini atau dana, kalau biasa kita sebut dana tenaga ya.
Saya maksudnya tidak usah sampai Bapak Ibu harus seperti Liang Yaoyi gitu ya, harus mengorbankan atau mendanakan organ-organ tubuh Anda. Bukan harus seperti itu, tetapi kita mulai dari hal yang paling kecil Bapak Ibu, yang paling ringan. Misalnya kita menggunakan tenaga kita untuk membantu mama papa di rumah, untuk membersihkan rumah. Ataupun mungkin kita bisa kerja sosial Bapak dan Ibu, misalnya di wihara atau di tempat-tempat umum untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan tenaga kita. Tidak usah pakai uang, kita pakai tenaga kita membersihkan wihara, kita membantu untuk membersihkan jalan umum, kita membantu memperbaiki jalan atau segala macamnya yang memang berguna untuk banyak orang. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah S ya, tadi BPJS ya, bicara peduli jasmani ya. S yang paling terakhir Bapak Ibu. Ini kalau Buddha menyebutnya dengan sebutan abaya dana atau dana kehidupan. Mungkin kalau saya lebih ringkasnya di sharing saya hari ini, saya sebutnya dengan dana senyum begitu ya. Tanpa kita ketahui, dana senyum ini menyelamatkan begitu banyak juta umat manusia Bapak dan Ibu. Bayangkan kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak pernah mengenal kata senyum. Jadi kalau setiap bertemu antara satu dengan yang lainnya mukanya cemberut aja. Jadi tidak ada rasa humanisme. Jadi senyum ini juga kadang-kadang bisa membangkitkan semangat dari seseorang yang sudah putus asa. Kita tidak kenal dia, tetapi jumpa secara tidak sengaja dan tersenyum kepada dia, dia balik tersenyum, dan pada saat itu mungkin juga kita tidak tahu harinya berubah menjadi hari yang lebih baik. Apalagi kalau kita memulai hari kita dengan senyum, dan senyum ini kita berikan kepada semua orang yang kita kenal maupun tidak kenal, dimanapun kita berada. Dan senyum ini free. Kalau saya pernah membaca buku yang ditulis oleh salah satu guru yang luar biasa, Ajahn Brahm. Di dalam buku Cacing dan Kotoran Kesayangannya dikatakan beliau bahkan berlatih untuk hanya tersenyum Bapak Ibu setiap pagi. Ingat gak kalau kita sama-sama pernah membaca, beliau mengatakan di depan kaca setiap pagi beliau akan menatap sebuah cermin dan kemudian beliau akan seperti ini ya, seperti menyunggingkan bibirnya antara bibir begitu gini ya, hanya untuk tersenyum kepada dirinya sendiri. Niscaya kalau kita bisa senyum sama diri kita sendiri, kita bisa tersenyum dengan orang lain, dan untuk hal yang lebih besar kita bisa tersenyum kepada apapun yang terjadi dengan kita di kehidupan ini. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi singkat ceritanya Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah ternyata ada loh Bapak Ibu. Di Buddhis ini ya, atau di Buddha Dharma ini, kalau bicara tentang dana, tidak semua melulu menggunakan uang. Jadi yang dikatakan oleh tetangga mama saya kemarin itu ya, bahwa kalau Buddhis itu harus banyak uang ya, atau dalam konotasinya harus orang kaya ya baru bisa beragama Buddha. Tidak juga. Tapi apakah orang kaya bisa jadi agama Buddha? Ya bisa pastinya. Yang tidak kaya aja bisa. Kenapa kita harus membatasi diri kita harus menggunakan uang dan lain-lain? Ingat sekali lagi, kalau kita bicara tentang dana, kita ingat tentang BPJS ya. Salam dari saya, semoga sehat selalu, semoga ini juga bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.